Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Musela rahimatullah, untuk mewarnai saat-saat menjelang takjil hari ini, saya akan menyampaikan sebuah hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani. Adapun hadis tersebut adalah khairun nasi anfa'uhum linnasi, yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik bermanfaat bagi orang lain. Sahabat-sahabat Musela yang insya Allah dirahmati Allah, dari hadis tadi bermakna konotasi, maksudnya mengandung beberapa makna. Nah, untuk sore ini saya akan menyampaikan 4 makna kandungan hadis Tabrani tersebut. Yang pertama, indikator ataupun ukuran baik buruknya seseorang itu dilihat seberapa besarnya kemampuan orang itu memberikan manfaat kepada orang lain. Contoh, berjuang untuk kepentingan umum. Yang kedua, sering kalau kita itu hidup di kampung ya, kita itu sering dimintai tolong, sering dimintai tolong untuk suatu keperluan ya. Kalaupun misalnya sering diminta untuk mengisi kultum ataupun melamarkan manten, nah itu juga salah satu contoh memberikan manfaat pada orang lain. Terus yang lebih penting lagi, yang lebih seru lagi, kita itu diberi amanah. Sahabat-sahabat yang saya sayangi, kita diberi amanah untuk yang bapak-bapak misalnya menjadi ketua RT, menjadi ketua RW, kemudian yang ibu-ibu menjadi ketua PKK, yang anak-anak SMP kelas 8, 9, kelas 7 diminta untuk menjadi ketua NA. Jangan menghindar ya, jangan menghindar. Itu adalah salah satu contoh kita memberi manfaat pada orang lain, supaya kita bisa masuk pada indikator itu. Yang kedua, bila kita itu memberi manfaat pada orang lain, itu artinya kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Kenapa? Karena nanti apa yang kita perbuat itu, efek positifnya akan mengimbas kepada diri dan kehidupan kita sendiri. Itulah kenapa orang yang berbuat baik biasanya juga akan mendapat kebaikan dari orang lain. Itu pertanda kalau efek positif itu mengimbas pada diri kita masing-masing. Inna sangtum aksantum li anfusikum wa in an ama utum falama. Kalau kita senang menolong orang lain, suatu saat orang lain pun akan suka menolong kita. Kita pernah dengar pepatah Jawa, ya?
wong gawe nganggo. Sapa nandur bakal ngunduh. Pager mangkok. Pager manci. Apa itu artinya? Ya. Pager mangkok itu adalah tembok. Nah, jadi kalau orang Jawa itu tembok yang kokoh. Kita punya rumah dengan tembok yang kokoh, tapi kok kita pelit. Kita masak tidak pernah memberi rasa pada tetangga kita. Alhasil kita tidak akan dijaga keamanannya. Jadi walaupun tembok kita itu sangat kokoh, tidak terjamin keamanannya. Dengan semangkok sayur yang kita bagikan kepada tetangga dekat, hasilnya luar biasa, ya. Insya Allah tetangga kita itu akan tetap menjaga rumah kita. Begitu juga pager manci. Semangkok aja dijaga, apalagi semanci ya. Manci itu kelasnya lebih besar, ya. Manci bisa dibagi beberapa mangkok. Kalau satu mangkok saja bisa bisa meraih, ya, bisa mengetuk hati tetangga kita, apalagi ini satu manci, ya. Alhasil kita itu pergi kemana-mana tenang-tenang saja, karena rumah kita akan aman oleh tetangga-tetangga kita. Nah, terus apabila kita itu tidak seperti itu, misalnya tetangga kita itu hanya dengar baunya, ya, aromanya tercium dari tetangga kita, baunya, ya, kemudian suaranya serang masak, ya, tapi kita pelit, ya, kita itu pelit. Besi itu tidak ada artinya apa-apa. Besi yang kita tanam di rumah kita itu tidak ada artinya apa-apa. Nah, jadi kesimpulannya untuk pepatah Jawa tadi ternyata sangat bermakna, ya. Nah, bisa diambil pelajarannya. Nah, itu yang kedua, sahabat-sahabat Musela. Kemudian yang ketiga, seseorang itu akan dikategorikan sebagai manusia yang baik apabila kehadirannya itu bisa memberikan solusi, memberikan jalan keluar pada masalah yang sedang dihadapi, bukan kok malah menambah ruwet, ya. Kehadiran kita menambah ruwet suasana. Itu bukan masuk kategori. Tetapi apabila kita itu sampai ada orang, wah, untung kok Anda datang, masalah bisa selesai. Nah, itu berarti kita itu masuk kategori seorang yang baik. Ini jadi kita dapat memberikan jalan keluar masalah yang sedang ruwet di dalam masyarakat. Kok kebetulan kita itu datang dapat memberikan solusi, itu pertanda bahwa kita itu masuk kategori orang terbaik. Bahkan dari riwayat A.R. Bukhari Muslim itu menyebutkan, barang siapa memudahkan seseorang muslim dalam urusan dunia, maka Allah akan mudahkan dia di urusan akhirat atau di hari kiamat. Itu yang dapat kita petik, para sahabat Musela, ya. Sebelum yang satu lagi nanti akan saya
sampaikan. Nah, ternyata apabila kita itu hanya urusan dunia loh ya, hanya urusan dunia. Nah, dunia itu fana. Tetapi dari urusan dunia yang kita tidak pandang remeh itu, ternyata Allah akan memudahkan urusan kita di akhirat nanti. Nah, jadi tidak ada jeleknya kita itu sekecil biji sawi ya, yang hanya sekecil biji sawi saja masalahnya, masalah yang kecil, masalah sepele, kita perhatikan, kita beri perhatian pada orang lain. Nah, itu ternyata Allah itu sudah menjanjikan akan memberi kemudahan pada kita untuk urusan di akhirat nanti. Yang terakhir, manusia terbaik adalah orang yang terbiasa senang memberikan sesuatu kepada orang lain walaupun keadaannya tidak stabil, ekonominya tidak luas-luas amat, tapi masih kembang kempis. Nah, kondisinya masih sempit, tapi tetap suka memberi. Ada orang lain membutuhkan, walaupun sebenarnya itu uang yang disimpan rapat ya, tetapi direlakan untuk menolong orang lain. Itu kan pertanda bahwa kondisinya masih sempit itu ya, tapi rela untuk berbuat baik kepada orang lain. Kemudian suka, kalau di dalam istilah pedesaan, kondangan ya, suka kondangan di tempat orang yang tidak suka kondangan. Kalau hanya kayak wis nyumbang aku peng bola bali, mantu anakku nyumbang, supitan anakku nyumbang, lah kok kondangan ke tempat saya nyuruh kondangan ke sana, bapak ibu terus ganti kondangan ke tempat orang itu hanya hal yang biasa. Tetapi apabila bapak, bila ibu, ya sahabat-sahabat musela yang lain, ya anak-anak ya, itu kok kondangan di tempat orang yang sangat pelit ya, sudah diberikan berulang kali nyumbang kok tidak pernah kondangan. Nah, itu baru luar biasa, baru disebut orang baik. Kemudian memberi bukan karena balas-balasan, itu maksudnya begini. Misalnya Pak Anggun suka memberi ke Bu Erwina, Agnes yang kelas 8C suka memberi pada kakak kelasnya yang kelas 9A, saling memberi, itu hal yang biasa. Tapi kalau kalian, kalau bapak ibu, kalau anak-anak, kalau sahabat-sahabat musela semuanya itu memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Jadi jangan mengeluh misalnya gini, wah saya itu sudah berulang kali memberi, kok dia tuh kok nggak pernah memberi ke saya ya. Nah, itu bukan masuk golongan orang-orang itu ya. Tapi kalau walaupun tidak pernah diberi, tetapi kok selalu memberi, itu luar biasa dan masuk kriteria orang terbaik. Kemudian satu lagi ya, ini yang paling hebat. Apa itu? Sahabat-sahabat musela yang saya banggakan, yang saya hormati dan yang saya sayangi, berbuat baik kepada orang yang tidak pernah berbuat baik kepada kita.
Oh, berbuat baik pada orang yang selalu memfitnah kita, berbuat baik kepada orang yang selalu berbuat buruk kepada kita, itu pertanda bahwa kita itu termasuk golongan orang terbaik di dalam agama Islam. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk menyambut takjil yang sebentar lagi sudah akan tiba, beduk sebentar lagi sudah akan berbunyi. Nah, insya Allah semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, terutama bagi diri saya sendiri dan bagi Bapak Ibu juga anak-anak semuanya. Apabila banyak kekurangannya adalah dari kelemahan saya, dan apabila bisa diambil manfaatnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.